Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita seperti biasa ya, akan ada pembahasan materi dulu. Baru kita masuk ke apa sih, proyek latihan lah gitu ya, latihan, tapi kita latihannya bukan latihan soal kayak biasa aja. Wait, aku izin share screen dulu. Kalau kamu bisa sambil on cam, boleh ya, sambil on cam ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang grit dan kematangan belajar. Mm, 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 mm. Bentar ya. Oke. Sebelumnya Diva udah tahu grit itu apa belum? Enggak. Belum ya? Oke. Ini kita sedikit penjelasan dulu apa itu grit. Grit itu lebih ke daya tahan. Jadi, realitanya kalau di sekolah dan di kehidupan kita itu ada yang pernah bilang gitu, bukan ada sih, banyak orang yang bilang pinter aja tuh nggak cukup. Ada orang yang pinter tapi dia daya tahannya kurang, itu akan sama aja dengan orang yang eh eh dia pinter tapi daya tahannya kurang tuh belum tentu dia akan kuat menghadapi kehidupan. Tapi orang yang sangat pandai atau sangat bisa bertahan itu dia yang akan menang, biasanya gitu ya. Gitu. Banyak orang yang bilang pintar aja tuh nggak cukup. Nah, coba sekarang kita cek Adifa. Adifa sering ini nggak, pernah nunda pekerjaan nggak? Pekerjaan tuh bisa jadi PR, bisa jadi em, apa namanya, bantu-bantu di rumah kayak gitu, pernah nggak? Ya, Tapi sering atau enggak? nggak sering-sering amat sih. Kadang-kadang lah ya. Kalau lagi malas berarti ya. Ya, Oke. Adifa tipe yang mudah menyerah saat dapat soal yang susah? enggak juga. Enggak. Adifa gampang tergoda main HP pada saat belajar, main HP atau terdistrak dengan gadget lain gitu pada saat belajar? Kadang-kadang Kadang. Tapi kalau di sekolah mah enggak kan ya? enggak. Oke, berarti eh yang paling sangat tidak dicentang itu yang mudah menyerah karena kamu bukan tipe yang itu. Tapi kalau yang menunda sama yang gampang tergoda itu mah kadang-kadang, nggak yang sering banget. Kalau misalnya ada satu yang dicentang, berarti ini tepat untuk
dilatih. Berarti Adifama yang sering menunda sama yang gampang tergoda itu cuman setengah kali ya. Jadi itu termasuk setengah lah ya, bukan bukan satu yang tercentang. Apa yang harus dilatih memang kalau misalnya dari tiga itu ada yang dicentang, yaitu gritnya atau daya tahannya. Misal, coba ini kita sesuaiin sama level ya. Sebelum kita mulai, Adifa bisa mengerjakan soal yang ini nggak? Yang SMP. Bisa. Cok. Berapa? 5. 5. 5. Kan cepet banget ya. Yang di otak aja. Di otak aja. Berarti kan kalau ini mah caranya tinggal dipindah-pindahin kan? Nah, Oke. Yang tadi kamu rasain pas ngerjain soalnya apa? biasa aja. Biasa aja. Ya udah itu adalah grit atau kekuatan untuk tetap mencoba walaupun terasa sulit. Walaupun tadi itu nggak yang sulit-sulit banget ya berarti ya. Oh, coba kalau yang SMA, yang ini, faktornya berapa? Ini berarti apa persamaan persamaan satu apa dua ya? X satunya berapa? X duanya berapa? Kamu udah belajar belum? Itu dicarinya X-nya doang kan. Iya, tapi ada dua kan X ya. Coba ini dari sini yang apa sih nada dering itu loh Kang. Mm-mm. Di tab kan kamu pernah login email? Enggak, ini di sini. Sesuatunya tiba-tiba keluar. Pokok kan kamu teh? Ada? Abi mau tukeran Abi yang di sini nggak? Oh. Ya kan, sorry tadi Tahu apa? software-nya mati. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Apa udah nemu belum tadi yang SMA? Yang bentar, tadi aku lagi mikir keburu ini. Oke. 2X sin 4, 2 FPD-nya 2X. Bagi 2X. 2X 40. 2X. Ya, 0 sama 4. Ih, betul. Yeay. Wow, keren sekali. Keren sekali kamu.
Oke. Nah, itu daya tahan ya. Jadi ketika dikasih tantangan soal itu Adifa bukan tipe yang mudah menyerah gitu. Terus, nah ini simulasi kalau misalnya dapat nilai jelek. Kalau orang yang dapat nilai jelek tuh kan pasti dia ada dua pilihan ya. Apakah dia mau mengevaluasi hal itu atau nyerah dengan langsung ngasih label kalau dirinya tidak bisa di mata pelajaran itu. Gitu. Kalau misal pilih menyerah, itu kan berarti tandanya dia berhenti untuk belajar, dia juga berhenti untuk berkembang gitu. Jadi tidak ada step selanjutnya sehingga grade-nya juga tidak sebagus yang memilih untuk mengevaluasi. Karena balik lagi, walaupun tidak diberi kepintaran yang lebih gitu ya, tapi kalau daya tahan kita untuk menghadapi suatu tantangan itu kuat, nah berarti apa namanya harusnya kita bisa memilih jalan yang tepat gitu, yaitu memilih yang mengevaluasi dengan mencari tahu kesalahannya apa, sehingga nilai kita akan naik dan kita juga akan paham sama materi itu gitu, bukan malah berhenti untuk belajar. Jadi kalau misalnya saat gagal, pilihan kita itu yang akan menentukan masa depannya. Apakah kita mau stuck di nilainya yang segitu, atau makin buruk, atau makin lebih baik gitu. Nah, itu juga sama kayak emosi. Nah, hati-hati di sini emosi itu bisa membajak fokus kamu. Membajak tuh kan berarti ngehack ya, ngambil alih gitu. Fungsi dari fokus kamu yang harusnya fokusnya ke pembelajaran, tapi karena emosi atau karena panik, buyar aja ingatan kamu tentang pelajaran itu. Ya, kalau emosi naik bisa jadi panik, marah, atau frustasi. Itu fokus dan daya ingat kita itu akan turun. Gitu. Makanya gimana caranya si emosi dan juga fokus ini tuh setara gitu. Jadi kita nggak yang terlalu meledak-ledak sehingga emosinya lebih banyak. Kita juga nggak yang terlalu fokus karena kalau terlalu fokus juga bisa-bisa kita nggak tahu dengan keadaan sekitar gitu ya, apa yang bahaya di sekitar kita. Nah, gimana caranya melatih emosi? Itu pasti kamu udah tahu juga sih. Dengan berhenti sejenak, tarik nafas, terus tenangin diri sebelum ngerjain soal misalnya. Jadi kita masih bisa ingat, kita masih bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini banyak banget, tapi kebanyakan kalau yang ujian ngeblank itu tuh gara-gara panik aja. Bisa jadi waktu, bisa jadi karena lihat temen udah mau selesai. eh Ya cenderung lebih ke situ sih. Kalau emosi kayaknya jarang ya kalau lagi ujian emosi. Nah, apa itu kematangan belajar? Kematangan belajar itu sikap di mana kamu siap untuk belajar meskipun materinya sulit dan membosankan. Adifa kan suka ikut OSN gitu kan? Ya, OSN kan materinya di atas kelas kita ya, kebanyakan ya. Di ya. atas dan di bawah gitu. Tapi kebanyakan yang jadi challenge itu adalah soal-soal HOTS atau soal-soal high order thinking yang itu. Nah, eh kalau misalnya Adifa lagi dapet soal itu, nah itu di situ apa namanya kematangan belajar atau grit ini yang diuji gitu. Ini ciri dari 5 kematangan belajar. Yang pertama, inisiatif, memulai tanpa disuruh. Yang kedua, mengontrol emosi, tenang saat menghadapi soal yang sulit. Yang ketiga, fokus, tahan akan godaan, tidak terdistrak dengan gadget atau yang lainnya. Keempat, tanggung jawab dengan menuntaskan tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan yang kelima, tidak menyerah, yaitu kita mencari jalan keluarnya ada di mana. Jadi, kematangan ini bukan bawaan dari lahir, tapi ini skill yang bisa kita upgrade terus-menerus. Kalaupun ternyata kita masih ada kurang di fokus misalnya ya,
Ya udah berarti kita masih bisa nge-upgrade di fokusnya. Bukan berarti kita nggak punya skill fokus tapi kita bisa upgrade gitu. Nah, tar dulu. Hmm, ini buat latihan fokus ya, bentar. Ini buat latihan fokus tapi ini mah coba nanti pas belajar aja. Cobain dulu 1 menit ngerjain soal tanpa lihat HP, tanpa ngobrol, tanpa terdistraksi. Kalau 1 menit itu udah beres, naik lagi 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Biar kitanya gak gampang terdistrak sama gadget misalnya gitu. Terus ini juga bisa eh root of three, rule of three, yang dimana ini mencoba 3 kali sebelum berhenti. Misal, mencoba cara satu untuk soal tertentu tapi kita gagal misalnya. Coba lagi cara yang lain, masih gagal lagi. Coba lagi cara ketiga. Nah, siapa tahu di cara ketiga ini yang berhasil gitu. Makanya jangan sampai menyerah di situ. Kalau cara ketiganya gagal, Sih coba lagi aja sampai menemukan cara yang tepat gitu, cara yang berhasil. Karena kan kayak ilmuwan-ilmuwan aja kan butuh beberapa kali kegagalan biar mencapai keberhasilan ya kan? oh, Kita nggak tahu apakah percobaan yang berhasilnya itu ada di kelima, keenam, ketujuh gitu. Nah, cuman kalau misalnya percobaan dan kita gagal dan kita pasti maksudnya kalau gagal tuh pasti ada rasa sakit hati, ada sedih, ada kesel, emosinya pasti meledak-ledak juga. Jadi jangan yang di-push terus juga. Itu bisa jadi ngeblank nanti kitanya. Kasih jeda dulu, misal udah 5 kali percobaan tapi gagal, jeda dulu, misal minum dulu, cuci muka dulu, baru nyobain lagi gitu. Gitu. Terus ini strategi menjadi juara setiap hari. Yang harus dilakukan adalah melatih fokus dulu 10 menit misalnya. Terus lanjut lagi ke refleksi, tadi apa ya yang salah kira-kira, baru ketika udah mendapat hasilnya, dievaluasi kesalahannya, jangan takut salah gitu, karena itu bagian dari proses belajar. Terus udah gitu, baru kita latihan lagi, refleksi lagi, evaluasi gitu aja terus. Itu yang akan meningkatkan grade kita. Gitu. Jadi yang bertahan itu yang menang, grade itu bukan bawaan dari lahir, tapi otot yang harus kayak otot lah grade tuh. Yang harus dilatih kalau misalnya nggak dilatih ya udah dia akan di situ terus gitu, nggak akan berkembang. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke project. Hmm, coba Adifa. Ini Adip, kertas, spidol atau pensil boleh, penggaris, gunting, udah itu.
Nah, Udah, benar. Oke, kita akan mencoba membuat grid tracker. Wait ya. Hmm, oh gini. Ini dulu. Si kertasnya, kertas HVS-nya sama Adip dilipat 3 bagian. Pokoknya jadi ada 3 bagian aja. Bentar. horizontal, vertikal, Vertikal. Horizontal gini gini. apa? Kayak gini, ngelipat ya. Maksudnya posisi kertasnya gini untuk dilipat. Berarti Oh ini ya, apa? Horizontal ya? ini kan berarti Iya, aku stop share. Oke, aku kayaknya share screen whiteboard. Misalnya ini tadi kertas ya. HVS-nya kayak gini ukurannya. Terus kan dibagi 3 ya. Nah, di paling depan sama kamu ditulis
Apa tadi teh? Ini. Grid, ini. Grid tracker, grid tracker, terus di bawahnya Adifa, terus di bawahnya lagi bikin 3 kotak. Tulisannya 1, 2, 3. Kayak gini. Dah. Oke. Sekarang di yang tengahnya itu dibikin tabel. Bentar, bentar. Pokoknya di sini dibikin tabel. Bentar. Nah, gini. Tulisannya Berapa kali berapa, Kak? eh pe- sebenarnya 3 kali 3 sih. 3 baris 3 kolom. Percobaan ke ini tulisannya. Kayaknya tabelnya nggak usah terlalu besar juga nggak apa-apa sih. Eh, apa jadi gini? Nah, percobaan ke ininya. Nah, ini di sini. Di kolom pertama itu paling atasnya percobaan ke, terus cara mencobanya di kolom yang tengah. Mana tadi? Oh ini. Di sini caraku mencoba. Terus di yang terakhir, ini boleh gambar, boleh ditulis ya. Kalau gambar berarti tulis gambar wajah aja yang menandakan emosiku. Misal gini. Nah,
Ini ya. Terus di panel belakang atau di bagian belakang itu untuk menjawabnya. Kamu udah belajar fungsi belum, Dip? Udah. Oke. Ini kalau kamu belum paham gak apa-apa ya, bilang aja ya. Iya. Nanti aku ganti. Soalnya yang... Jadi di yang terakhir buat ini ya, buat cara pengerjaan kamu atau jawaban ya. Oh, itu apa? Kerjain Iya, soal yang harus dikerjakan ya. sekarang. Mm-mm. Nggak kelihatan. Benar-benar. Nah, Berapa soal? satu aja, satu dulu. Ditulis ya soalnya. Nggak usah. Jadi di halaman ketiganya cuman kamu cara pengerjaan aja, kotretan gitu. Iya. Aku gak ada jawabannya. Kakak. Ih, aku jadi mute, maaf ya. Iya. Gak Nggak ada ada jawaban. jawaban. Gak ada. X-nya berapa? Yang udah kamu cari? X-nya 2. Ah, f terus kan? 5-nya 20. Iya. Iya. PG-nya 5678. Oh iya ya. Tapi bener sih, harusnya 20. Ya udah, gak apa-apa. Oke. Ih, cepet ya kamu. Coba ini Coba deh. cemilan OSN. Oh iya juga, benar. Coba. 9 OSN. MBG. Mas Bahlil Genteng. Eh, Itu lagunya bagus banget.
MBG, Tas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. My little boloketan. Aduh, kamu. Itu baru lewat sekali di FVP aku sih, tapi itu aku aja udah ngakak. Coba kalau ini. Hmm. M. Hmm.